Tujuan semua persoalan bukan untuk menghancurkan kita. Bagi orang yang sudah percaya Yesus, Tuhan memanggil kita sesuai dengan rencananya yang ajaib. Dia bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, bukan kehancuran. Tujuan diizinkan masalah di dalam kehidupan kita adalah supaya kita mengenal anak, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita dalam setiap permasalahan hidup yang harus kita hadapi. Juru Selamat semua manusia, Juru Selamat orang percaya, dan untuk mengenal Bapa sumber segala sesuatu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ajakan, invitation, ini undangan. Nggak tebang pilih, nggak pandang bulu. Ayat ini tidak dimeteraikan, istilahnya seperti surat terbuka. Bisa untuk siapa saja yang meresponi suaranya. Sekali lagi Yesus berkata gini, marilah kepadaku semua. Berarti everybody. Everybody itu semua orang. Berarti juga anybody atau siapa saja. Peduli amat kalau dia layak, nggak layak. Peduli amat kalau dia barusan jatuh dalam dosa. Peduli amat kalau dia sudah berlumuran dosa, nggak keruan, kayaknya susah dipulihkan. Peduli amat kalau dia pernah jahat, setengah mati, kesetanan. Peduli amat kalau dia sudah kondisi hidupnya tidak memungkinkan lagi untuk kembali semula. Sakit, sehat, suka, duka. Kalau Tuhan berkata semua, itu berarti everything and everybody. Semua itu berarti segala sesuatu dan semua orang. Berarti setiap individu boleh datang kepadanya. Pintu Tuhan selalu terbuka. Tuhan gak berkata untuk orang ini boleh dibuka, untuk orang itu ditutup. Gak ada perintah gitu. Ini ayat terbuka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan, bukan mungkin ya, tapi aku akan, bukan aku kemungkinan. Aku akan itu berarti definitif, itu pasti. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak tentu memberikan yang kita inginkan, tapi pasti kelegaan. Sebenarnya terus terang kita pikir ya, kenapa sih kalau kita itu ngalami masalah nggak mau datang ke Tuhan? Ada orang yang tidak datang ke Tuhan karena dia rasa dia mampu. Tunggu dulu, nggak usah repoti Tuhan. Wah, itu kedengarannya baik hati, kayaknya nggak mau ngerepotin. Tapi sebenarnya itu jual mahal. Orang yang berkata, aku nggak mau datang ke Tuhan dulu. At least not now, bukan sekarang. Bukannya apa-apa harus datang ke Tuhan dulu ya. Tuhan Alfa kan? Dan Tuhan juga Omega, awal dan akhir. Tapi ada orang berkata, enggak aku nggak datang ke Tuhan. Aku masih punya kemampuan. Karena dia merasa diri mampu, punya koneksi, punya uang, punya kedudukan, punya pengaruh, punya kepintaran, kepandaian, titel, gelar, punya pengalaman, udah makan asam garam. Wah, orang yang sudah bukan amatir lagi, tapi sudah expert, sudah ahli. Atau orang yang merasa dirinya bijak, pandai, dan pintar. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, tidak relevan buat orang-orang yang merasa dirinya sanggup tanpa Tuhan. Makanya mereka menolak datang. Bukan Tuhan yang tolak mereka, mereka yang menolak Tuhan. Seringkali kita kan yang menolak Tuhan, bukan Tuhan yang menolak kita. Tapi ada juga orang yang tidak datang ke Tuhan karena dia ragu apakah Tuhan mau bantu dia. Dia bimbang apakah Tuhan peduli dalam hidupnya. Dia nggak yakin kalau Tuhan itu mau, sekalipun kalau Tuhan mampu, apa dia mau menolong seorang cacing seperti aku? Ya, kan aku nggak holy. Ya, kalau sampai kita percaya gituan berarti kita menerima tuduhan, itu dari setan. Kata setan, iblis itu artinya pendakwah umat Allah. Nah, kita belum apa-apa, belum datang ke Tuhan sudah ditolak-tolak, padahal bukan Tuhan yang menolak. Itu roh penolakan, itu roh iblis, itu roh jahat. Tengking dalam nama Yesus, lari ke Tuhan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ragu. Atau mungkin begini aja sih, orang gak datang ke Tuhan itu gimana? Karena dia terlalu terpukul. Ada orang tertentu bukannya dia gak mau, dan bukan dia merasa diri mampu, tapi dia sungguh-sungguh lemah imannya. Dia tidak berdaya, ya, kena pukulan hidup yang besar, kena problema yang dia tidak bisa tangani, kena persoalan yang dia merasa gede sekali atau besar luar biasa. Makanya itu kita perlu saudara seiman. Saya jadi ingat di Perjanjian Lama, kitab-kitab hikmat seperti pengkhotbah berkata, kalau satu orang tidur sendiri, dia bisa kedinginan, dua orang bisa saling memanaskan. Tali tinggal 3 lembar,
susah diputuskan. Kalau hanya satu saja, gampang patah. Coba pikirkan, pada waktu kita nggak datang ke Tuhan karena apa? Ada orang yang ketika ngalami masalah, udah langsung give up. Memang masalahnya besar, tapi dia belum tahu potensi Allah dalam hidupnya. Orang yang seperti ini butuh bantuan saudara seiman. Besi menajamkan besi, saudara seiman menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya juga nggak bisa sendiri kok. Saya punya tim yang luar biasa. Orang-orang yang setia, kita nggak bisa sendirian. Ayo, jangan kita menjadi domba yang berada di pinggiran, jauh dari kawanan. Kalau Anda belum tertanam di mana-mana, cari gereja. Gereja nggak sempurna, saya tahu. Tapi di dalam gereja yang benar akan saling menyempurnakan. Saya dorong Anda ya, di tempat kami ada CG namanya. Kalau Anda mau bergabung juga, nanti tulis aja di formulir. Itu pendaftaran CG nanti kan ada di setiap platform media kami. Saya dorong Anda untuk sungguh-sungguh cari community. Karena ada orang kena masalah langsung hilang. Ini juga masalah kita. Kita izinkan problema kita menjadi titik cerai kita sama Tuhan. Yesus itu bisa bantu aku sampai kilometer sekian. Lebih dari ini, bye-bye Yesus. Aku gak mau jalan denganmu. Bukannya justru semakin berat masalahmu, semakin gak ada jalan keluar, semakin butuh Tuhan. Malah justru ada ayat begini kan, Rasul Paulus menulis di Roma pasal 8. Siapa bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Maut, pedang, roh jahat, apa yang di bumi, atau yang di bawah bumi, atau yang di langit, atau penderitaan, atau ketelanjangan, atau kelaparan. No, dia berkata, tidak. Semua ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kita akan menjadi lebih dari pemenang. Bukannya justru semakin berat masalahmu, semakin butuh Yesus. Jadikan Yesus menjadi juru selamat semua masalahmu, dan juru selamat semua masalahku, dan Bapa di sorga itu menjadi sumber semua yang baik, apa yang kau perbuat dalam hidup anak-anakmu. Jangan ada titik cerai sama Tuhan. Jangan izinkan problema menjadi perpisahanmu dengan Tuhan. Jangan izinkan masalah menjadi goodbye dengan Allah Bapa. Semakin berat, semakin terpuruk dirimu, semakin gede, semakin besar Goliatmu, semakin butuh Tuhan Yesus, semakin butuh mujizatnya. Justru waktu kita mau give up, mau nyerah itu, jangan-jangan kita udah di ujung tanduk sebuah mujizat terjadi. Terkadang mujizat itu baru kejadian setelah kita merasa di titik darah penghabisan, di ujung tombak kekuatan. Disitulah rescue datang dari Tuhan atau pertolongan. Don't give up. Again ya, saya perlu tekankan lagi. Do not let your problems be your divorce with God. Jangan izinkan problemamu, masalahmu, persoalan hidupmu menjadi perceraianmu dengan Tuhan. Malah justru tidak boleh terpisahkan. Siapa bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada.